Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, yang terkadang kenikmatan-kenikmatan itu tersirat di dalam sebuah ujian-ujian. Maka oleh karena itulah, bagi seorang hamba Allah, bagaimana kita berusaha untuk mencari hikmah di dalam sebuah kejadian, peristiwa, keadaan yang sesungguhnya di sana tersirat satu kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu senangi itu buruk bagi engkau, dan boleh jadi sesuatu yang kita tidak senangi itu justru banyak kebaikan yang ada dalam peristiwa atau keadaan tersebut. Maka jamaah itu dimuliakan Allah, kalau kita memahami keadaan di mana menjadi tua, menjadi orang yang secara fisik itu berubah, yang tadinya ganteng kemudian berubah menjadi keriput, yang tadinya gagah berubah menjadi lemah, yang tadinya perkasa kemudian menjadi kurang bertenaga. Segala keadaan yang kita dapatkan dalam usia tua, yang kadang-kadang banyak di antara manusia menolak tua dengan membeli berbagai macam krim anti-aging, dengan berupaya supaya dia tidak menjadi tua, dengan ubannya disemir mungkin, dengan operasi misalkan, dan berbagai cara apapun dia tidak ingin fisiknya tua. Padahal tua itu kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih dalam, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita dituakan secara fisik, secara umur memang pasti waktu itu berjalan, pasti akan semakin bertambah tua secara umur. Tapi secara fisik juga sama. Kita tidak bisa bayangkan apabila manusia itu tidak mengalami tua secara fisik, tapi hanya tua secara umur. Itu kira-kira apa ya sing teko pengajian kata Pak? Artinya dengan usia kita yang tua kemudian fisik kita menjadi lemah, fisik kita kemudian tidak lagi muda, itu membuat kita sadar bahwa alamatul maut, tanda-tanda kematian itu semakin dekat. Dengan penglihatan kita semakin rabun, pendengaran kita berkurang, kegantengan kita melemah, kemudian fisik kita pun mudah lemah, mudah capek, loyo, geringgingan, boyoan, mumet, loronto misalkan. Semua keadaan itu kadang-kadang dirasakan oleh hamba Allah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau dia pahami bahwa sesuatu itu, di balik semua itu ada banyak hikmah. Dengan fisik kita semakin tua, semakin melemah, berkurang ketampanan dan keperkasaan kita, membuat kita tidak ujub lagi dengan ketampanan. Ya tidak? Ya, coba kalau fisik umur kita tua, 70 tahun, 80 tahun, tapi fisik kita nggak pernah tua. Jadi fisik kita umur 25. Saya yakin banyak manusia tidak ingat kembali kepada Allah. Kenapa?
Karena merasa dia masih bisa cari cewek, ya betul nonton Pak? Iya. Dia masih kuat, bisa cari cewek sana kemari, entah yang halal maupun yang haram. Masih bisa matching selfie sana, selfie sini. Pamer ketampanan, pamer kegagahan. Kemudian masih merasa bisa naik Gunung Rinjani, Gunung Lau, macam-macam. Masih kuat, ya, ngapain pengajian kan gitu kan. Ya. Tapi kalau visi kita kemudian dilemahkan, dituakan, apa-apa kadang nggak boleh karena berbagai macam penyakit, maka itulah yang kemudian sebetulnya ini adalah kasih sayang Allah. Di mana Allah mengingatkan kita bahwa umur itu ada batasnya. Fisik kita juga akan dilemahkan dengan kita ingat umur kita. Maka itulah yang kemudian satu kenikmatan. Karena dengan fisiknya lemah, beratnya dalam kehidupan masa tua, sakit-sakitan kadang melemah, berbagai macam upaya, maka itu adalah sarana kita untuk digugurkan dosa-dosa kita dengan segala kepayahan, keletihan, dengan segala keadaan yang sesungguhnya kalau kita terima dengan kerelaan hati, dengan keridhaan, maka itulah akan mendatangkan gugurnya dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang awabin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenikmatan. Maka jamaah dimuliakan Allah, inilah yang Allah perintahkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita tentang fikih muamalah. Tadi saya ditanya, ya ini supaya menjadi pertanyaan itu juga menjadi pelajaran bagi yang lain. Ustadz, bolehkah kita menawar dalam sebuah transaksi jual beli? Ya. Boleh. Ya. Apakah ada batasan dalam penawaran? Ya. Ada nggak? Nawar tidak boleh 50% dari harga jual misalnya. Dia tawarkan 5 juta, nggak boleh ditawar 50%. Ya tawar yang wajar misalnya. Ada nggak aturan begitu? Tidak ada. Tetapi dalam Islam sangat dianjurkan kita itu bersikap samhan. Samhan itu kalau bahasa terjemahnya samhan itu kan tasamu, ya. Artinya toleransi, artinya tahu diri, ya. Ya kalau kita nawar ya silakan tawar, ya boleh-boleh saja, tapi yang memudahkan itu dianjurkan. Tidak wajib tetapi dianjurkan. Ada adab di dalam tawar menawar. Jangan menawar sesuatu yang sedang ditawar oleh saudara kita. Tawarlah dengan kewajaran. Itu adalah anjuran. Begitu pula ketika kita menjual, ya jualah. Apakah ada batasan keuntungan di dalam mendapatkan keuntungan? Tidak ada. Ini pendapat yang lebih kuat. Meskipun ada pendapat, itu keuntungan tidak boleh lebih dari sepertiga harga kulaan. Ya. Ada yang berpendapat demikian. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh jumhur ulama karena dalam mengambil keuntungan itu tidak ada ketentuan batasan. Tetapi Islam sangat menganjurkan kita bersikap samhan. Samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Kita itu bersikap memudahkan, enaklah ya. Kalau kita cari untung ya udahlah, enggak usah besar-besar, kecil atau standar sehingga harga kita memudahkan saudara kita yang membutuhkan barang tersebut untuk bisa membeli dengan mudah terjangkau. Itu sangat dianjurkan. Dan Rasulullah, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf dan para sahabat itu kalau cari untung kecil, ya. Artinya memudahkan harganya terjangkau masyarakat. Meskipun sekali lagi tidak ada batasan. Selama tidak melanggar dua perkara. Apa dua perkara itu? Yaitu tidak mendolimi. Ya. Dalam hal ini adalah salah satunya menipu harga pasar. Yang kedua, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang supaya harga itu tetap tinggi. Ya. Saya diberitahu oleh seorang pengusaha bahwa ada praktek pengusaha itu yang mengendalikan
barang di pasar, Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada importir misalkan, dia impor satu barang tertentu, dan itu di sana di luar negeri harganya murah, di sini bisa dijual sehingga harga barang itu menjadi murah, karena pasokan barang menjadi banyak, maka sebagian pengusaha itu memborong. Impor tadi dibeli dengan harga tertentu, kemudian dia simpan atau dimusnahkan. Supaya apa? Supaya barang yang ada di pasaran itu tidak berlebih. Sehingga barang dia yang ada di pasaran itu tetap memonopoli. Ini tidak boleh. Mengambil keuntungan yang besar tapi dengan cara ihtikar, menimbun barang atau melakukan monopoli. Ya, menimbun itu yang paling banyak terjadi, salah satunya menahan. Meskipun sementara, tapi ditahan supaya harganya naik. Misalkan ada pedagang dari desa atau barang dari luar negeri atau dari daerah tertentu, Wonosobo misalkan, kentang masuk ke Solo. Memang setiap pekan masuk supaya pasokan itu terpenuhi. Tapi oleh pedagang tertentu diborong, ditahan beberapa hari. Sehingga pengusaha selat misalnya sama kroket kebingungan cari kentang nggak ada. Sehingga barang kentang di pasaran menjadi sedikit. Lalu kemudian dia tawarkan barang yang dia simpan dalam beberapa hari, padahal kebutuhan barang itu setiap hari dibutuhkan. Sehingga ketika dia keluarkan per kilo yang tadinya harga 15.000, dia tawarkan menjadi 20.000. Nggak mau, nggak dapat kentang. Kan itu kan? Akhirnya terpaksa mereka harus beli kentang. Tapi dia tahan dulu beberapa waktu. Nah ini juga tindakan tidak diperbolehkan. Cara mencari keuntungan yang tinggi tapi caranya haram. Yaitu dengan cara ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang pertanyaan. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, gimana hukumnya suami istri utang piutang, tapi suami mengambil manfaat? Ya, misalkan, tak utangi 5 juta buat kamu beli serah tas, katanya mau beli tas baru, padahal kemarin tak belikan misalkan. Ya. Tapi syaratnya pijeti setengah jam misalkan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Suami istri, Pak. Ya. Boleh enggak dia mempersyaratkan seperti itu? Kamu tak utangi 5 juta, tapi saya minta dipijeti setengah jam. Ya. Boleh enggak? Suami istri, Pak. Tergantung, Pak. Kalau suami istri tadi sudah biasa dia mijeti suaminya, paham ya? Sudah biasa mijeti, sehingga ketika dia mau utang, cuman mengingatkan kebiasaannya, ya, untuk dilakukan, maka tidak mengapa. Betul, kelihatannya mengambil manfaat, tapi tidak. Ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka tidak mengapa. Kebiasaan itu gini maksudnya. Saya tiap hari ngasih ke tetangga saya, bukan tiap hari lah, sepekan sekali, ngasih tetangga saya makanan. Suatu ketika, saya utang sama tetangga saya. Apakah kebiasaan saya wajib dihentikan? Nggak perlu. Boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan utang piutang. Tapi kalau saya ngasih itu akibat dari saya diutangi, Pak. Artinya saya nggak pernah ngasih, terus tiba-tiba setelah diutangi saya ngasih buah-buahan kepada yang ngutangi, maka wajib ditolak itu yang ngutangi. Sebab karena ini belum menjadi kebiasaan dan itu berarti ada kaitannya dengan utang piutang, maka tidak boleh ya, dilakukan. Nah ini berkaitan dengan banyak pertanyaan. Ya. Nah sekarang kita bahas terakhir apa Pak? Saya lupa Pak ya. Mau masuk muamalah muasyirah dulu, kontemporer atau akad-akad dulu? Saya akad salam, sudah ya? Sudah atau belum? Salam, pemesanan. Sudah kan? Sudah. Akad musyarakah, sudah atau belum? Musyarakah itu kerjasama. Akad mudharabah juga sama dengan akad musyarakah, tapi punya perbedaan khusus. Kemudian akad ijarah, ju'ala, ya. Atau fikih kontemporer dulu.
seperti at-ta'min, asuransi, atau bai'ul ghaib ala sifah, jual beli online, atau yang kita kenal sekarang all you can eat, Pak. Apa, Pak? Mangan sawarakmu bayar 100.000, Pak, ya. Atau apa, muamalah muasyarah, banyak. Arisan. Mana dulu, Pak? Asuransi. Oh ya. Online, Pak. Ya, nanti kita bahas dua-duanya kalau mungkin kan. Ini tentang asuransi atau at-ta'min. Pertama, bahwa seorang muslim itu seharusnya kehidupannya itu penuh dengan ketenangan, Pak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kita. Maka kalau ada seorang muslim masih mengkhawatirkan rezekinya, berarti tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh khawatir nanti besok makan apa, silahkan. Tetapi harus difahami bahwa semua rezeki kita itu telah ditakdirkan oleh Allah. Yang paling penting kita berusaha, Pak. Karena ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah. Langit tidak menurunkan hujan emas dan rupiah. Tetapi kita diperintahkan. Tapi ingat, ikhtiar kita bukan yang menentukan rezeki kita. Tetapi semua sudah ditakdirkan. Wong kadang-kadang kita nggak kejar pun rezeki kalau datang memang sudah jatahnya pasti datang. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, itu tahu-tahu di pagar saya, itu cementel sebuah bungkusan, Pak. Saya lihat ada tulisannya, kagem Ustadz Ridho, kan itu kan. Ya. Ketika saya buka, ingkung, Pak. Nah, berarti kan itu rezeki, Pak. Saya nggak ngejar itu ingkung, Pak. Nggak mati-matian saya kerja cari ingkung, enggak. Tapi tahu-tahu datang, itulah rezeki. Tapi ada pula orang yang mengejar mati-matian rezekinya. Dicari macam-macam, tapi yang nggak dapat juga ada. Artinya dia dapat tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, maka konsep rezeki itu, kata para ulama, paling tidak ada 3 hal yang dasar yang harus difahami. Pertama, bahwa semua rezeki makhluk Allah itu telah ditetapkan. Jadi nggak usah khawatir. Rezeki itu seperti kematian, pasti datang. Ya. Jadi rezeki tidak berbanding lurus dengan kerja keras, dan rezeki tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Ya. Pokoknya ada yang tingkat pendidikan dan tingkat SMP, lulusan SMP, tapi kaya raya, betul atau tidak? Ya, ada pengusaha namanya Bob Sadino, Pak. Itu lulusan SD, Pak, tapi kaya raya. Ada profesor kerja di perusahaannya lulusan SD, ada, Pak. Ya. Maka tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan atau kecerdasan. Ini masalah rezeki. Nah, yang kedua, kata para ulama, rezeki itu berbalik dengan kematian. Kalau rezekinya telah habis, maka kematian pasti datang. Tapi kalau rezekinya belum habis, mau bagaimanapun keadaannya, tidak akan mati. Karena rezeki seseorang sudah dicatat, kalau jatahnya masih, maka pasti kematian tidak akan datang. Tapi kalau rezekinya telah habis, ya pasti mati, Pak. Kan itu rumusnya. Makanya kadang-kadang kita sering melihat ada kejadian aneh dan ajaib. Ada orang ketabrak bis misalkan dengan sangat kencang, terpental berapa meter. Ternyata tidak apa-apa, Pak. Atau masih hidup. Paling lecet-lecet. Tapi ada orang yang duduk manis, nunggu kopi, kan misalkan ya dibuatkan, batuk pengen telu, mati, Pak. Ya, kopinya tidak dia minum. Kenapa? Karena memang bukan jatah rezeki dia. Maka kematian itu berbalik dengan rezeki. Kalau rezekinya telah selesai, maka kematian pasti akan datang. Saya pernah lihat di video itu ada anak kecil di Blindes Fortuner, Pak. Di satu gang perumahan, itu keluar dia naik sepeda ontel kecil umur 6 tahunan.
Fortunarnya juga jalan sebelahnya, ditabrak nggak kelihatan karena Fortuner agak tinggi, anak kecil naik sepeda, ditabrak, diplindes, sepedanya, orangnya diplindes, habis itu meluntir badannya di CCTV perumahan itu. Kemudian ban belakang pun melindes lagi anak kecil itu. Tapi habis itu anak kecil itu berdiri, lari pulang, Pak. Ya. Bayangkan, ini nggak logis sama sekali. Kenapa bisa demikian? Karena rezekinya belum selesai, Pak. Makanya ada orang jatuh dari tebing, jatuh. Harusnya logikanya dia terbentur tebing-tebing, sebenarnya remuk kepalanya dan dia mati, Pak. Tapi ternyata ketika ditemukan oleh warga, dia masih hidup dan cuma lecet-lecet saja. Memar-memar. Dan dia nggak masalah. Akhirnya gimana, Mas? Akhirnya ya ini lecet-lecet memar. Akhirnya dikasih segelas susu kambing, diminumkan, dia minum. Setelah diminum, gimana mau istirahat dulu atau pulang? Ya saya pulang aja lah. Ya udah kita antar. Pulang, dia jalan sambil diawat-awati. Sampai atas lagi, kemudian ditanya, kowe jenengan kok iso jiglok apa pripun, Mas? Akhirnya dipraktekkan. Ini loh, saya dulu tadi duduk di sini, terus saya duduk seperti ini, terus jatuh kepleset. Akhirnya dia praktekan yang kedua malah kepleset benar dan jatuh, Pak. Dan yang kedua mati, Pak, remuk badannya. Lalu ditanyakan kepada seorang ulama, ini gimana jatuh di tempat yang sama, kondisinya sama, yang pertama nggak apa-apa kok, yang kedua mati. Karena kata para ulama, karena ada rizki yang belum selesai dia terima, maka yang pertama masih hidup. Apa? Segelas susu kambing, Pak. Itu sudah dicatat oleh Allah bagi dia, belum dia dapatkan, maka Allah jaga nyawanya. Tapi setelah dia dapatkan, ya selesai, Pak. Jangan kan jatuh, turun-turun mati ya kata, Pak. Ya, itu ada seorang dai terkenal, ya sedang pesen nasi uduk, ya tidak, pagi-pagi, ya itu sangat terkenal dai tersebut, yang terkenal dengan dai sejuta umat. Nah, itu pesen nasi uduk, Pak. Saya baca kronologi kematian beliau. Dia pesen nasi uduk. Sudah pesen, Pak. Tinggal nunggu, Pak. Leyeh-leyeh di kursi sofa depan. Leyeh-leyeh tidur bablas, Pak. Ya. Nah, ternyata nasi uduknya bukan menjadi rizki dia. Makanya konsep yang ketiga kata para ulama, rizki itu sesuatu yang kita dapatkan dan dinikmati, Pak. Kalau belum dinikmati bukan rezeki dia. Mati-matian dia mengumpulkan duit. Kalau bukan rezeki dia, nggak akan dia nikmati. Ada kan pejabat yang mengumpulkan duit, taruh berangkas bawah tanah, sampai terkumpul 52 kilogram emas, Pak. Jangan gak ada emas sekitar 2 kilo. Kemudian uang tunai 900 sekian miliar. Jadi totalnya itu kalau nggak salah 1,2 triliun, Pak. Itu pejabat, Pak. Ya. Setingkat hakim agung katanya. Nah, menurut laporan, Pak. Nah, tertangkap karena sebuah kasus, ternyata dibongkar di rumahnya ada uang senilai 1,2 triliun. Itu saya coba hitung-hitungkan, meskipun bukan duit saya, Pak. Tapi ya coba saya hitung-hitung, itu andaikan keluarga tadi, si bapak ini, tiap bulan itu belonjo ngetek ke duit rasah nyambut gawe, Pak. Sebulan itu 1 miliar, Pak. Kira-kira pun puas nonton, Pak. Ngetek ke duit sebulan 1 miliar, Pak. Puas ya. Itu duitnya baru habis sekitar 100 tahun, Pak. Opera penak, Pak ya. Nyambut gawe sesasi ngetek ke bondo 1 miliar. Itu duitnya belum habis, dia sudah mati, Pak. Ya. Wong habisnya baru 100 tahun. Kalau sebulan 1 miliar kan setahun baru 12 miliar. Kalau 1.200 miliar, 1,2 triliun, kan berarti 100 tahun, Pak. Kalau tiap bulan dia habiskan dana 500 juta, itu habisnya 200 tahun. Ngono cek kurang-kurang, Pak. Gini nonton, Pak. Cek masih suap, masih riswa, masih hul, masih macam-macam. Itulah manusia, kata Rasulullah. Manusia itu kalau diberikan 1 gunung emas, maka akan meminta 2 gunung emas. Dikasih 2 gunung emas, dia minta 3 gunung emas. Itu yang terjadi. Itulah manusia. Maka Allah sebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, saya ada seorang bapak-bapak, dia bertanya begini, Ustadz, saya itu kan anak saya masih kecil-kecil, Ustadz, dan banyak beberapa 6 atau 5 itu, ya.
dia kisahkan, dan istri saya itu nggak kerja Ustadz. Bahkan dia itu kalau suruh usaha, kerja itu nggak bisa. Dia itu orangnya lembut, orangnya kalem, orangnya isinan, nggak bisa berwira swasta. Dan nggak ahli dalam bidang itu. Dia ahli dalam didik anak, ngopeni anak, macam-macam dia ahli Ustaz. Ya. Nah sekarang saya itu sakit-sakitan Ustaz. Bahkan saya punya penyakit berat. Saya khawatir kalau saya nanti mati, nanti anak istri saya bagaimana. Ya. Maka saya asuransikan seluruh istri dan anak-anak saya, baik pendidikannya, kesehatannya, macam-macam. Bahkan saya juga saya asuransikan. Karena saya khawatir nanti istri anak saya makan apa nanti setelah saya meninggal. Maka saya jawab, Mas, jangan nggak usah khawatir. Ya. Jangan kalau mau mati saja. Ya. Itu istri anak jenengan ada yang nanggung. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menganggap bahwa rizki anak istri jenengan itu yang memberi jenengan, bukan. Jenengan itu sebagai wasilah saja, sebagai perantara. Jenengan mati apakah kemudian anak istri jenengan kaliran? Belum tentu. Siapa tahu jenengan meninggal, lalu datang duda keren, ya tidak, menghampiri istri jenengan setelah masa idah selesai, terus menikahinya, malah tambah kaya. Istri jenengan jadi istri saudagar kaya, hidupnya lebih makmur dan lebih bahagia, sangat mungkin kan gitu kan. Jangan mengira bahwa yang memberikan rezeki itu jenengan. Jadi nggak usah khawatir. Maka pasrahkan semua kepada Allah. Jenengan kalau sudah mati nggak ada tanggungan lagi. Apa ketika jenengan mati terus istri jenengan anaknya kaliran terus jenengan tanggung jawab di akhirat? Ya enggak. Yang penting selama hidup jenengan tanggung jawab memberikan nafkah. Ya selama terpenuhi sudah. Jenengan mati ya mati saja, nggak usah mikir terlalu jauh. Cuman meninggalkan anak istri dalam keadaan mapan itu lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan miskin. Iya, tapi sesuai kemampuan. Kita berusaha, berikhtiar, tapi jangan melanggar syariat. Kan begitu? Nah sekarang kalau asuransi apa melanggar syariat, Ustadz? Nah, karena begini, asuransi ini secara hukum asalnya, pengertiannya adalah jual beli resiko. Betul atau tidak? Ya. Makanya disebut dengan ad-ta'min ad-tijari, yaitu jual beli berdagang sesuatu yang belum jelas. Misalkan kematian, kemudian sesuatu apapun ya yang sifatnya resiko tapi belum tentu datang. Ya. Maka ini dilarang oleh para ulama. Dan pertama kali yang mengeluarkan fatwa haram tentang asuransi ini adalah Imam Ibnu Abidin, seorang ulama di abad 19 yang beliau bermadhab Hanafi. Beliau mengeluarkan pertama kali fatwa tentang asuransi yang saat itu namanya saukarah. Ya. Saukarah itu adalah asuransi ekspedisi pengiriman barang melalui kapal laut. Ya. Jadi orang ngirim barang melalui kapal laut itu kan abad awal 19. Itu kan banyak terjadi perampokan, Pak. Apa? Bajak laut. Pak. Kalau bajak darat ada nggak, Pak? Ada, Pak. Ya. Ada bajak laut, ada bajak darat, Pak. Nah, bajak laut, kemudian belum nanti kalau ada badai barangnya tenggelam, kan resiko, Pak. Maka untuk mengamankan resiko itu, maka terjadilah transaksi jual beli. Mas, barang yang jenengan kirim, ini ada resikonya tenggelam. Kalau kapalnya karam, kemudian resiko dibajak laut. Ya, maka jenengan bisa rugi. Supaya jenengan tidak rugi, jenengan asuransikan. Kita berbisnis. Nanti jenengan kalau terjadi tenggelam atau dibajak, saya ganti 100%. Ya. Tapi konsekuensinya, jenengan membayar premi kepada kami. Ya. Setiap barang yang mau dikirim, satu itemnya nanti bayar katakanlah 1 dirham. Atau kalau kita ya, misalkan Rp10.000. Nanti kalau barangnya hilang atau tenggelam, saya ganti 100%. Nah, inilah yang disebut dengan asuransi atau at-ta'min at-tijari. Jual beli resiko. Nah, orang yang ikut asuransi, untung mana, Pak?
terjadi resiko atau tidak? Mana yang untung? Orang ikut asuransi itu, mana yang lebih menguntungkan bagi dia? Terjadinya resiko atau yang tidak terjadi resiko? Tidak. Tapi menurut pemahaman sebagian orang, itu terjadi, Pak. Lebih menguntungkan bagi dia. Kenapa? Saya pernah mendengar sendiri kalimat yang diungkapkan oleh seorang ibu-ibu yang belanja di sebuah warung. Kebetulan saya nggak nguping, tapi omongan dia keras. Sehingga saya mendengar. Saya baru nambalkan ban samping warung sayur, Pak. Ada 3 ibu-ibu sama 1 penjual, 4 orang, itu sudah ngobrol-ngobrol. Apa kata salah satu pelanggan, ibu-ibu dia menyampaikan sama penjual. Dia sampaikan, walah Mbak Yu kata dia. Pakai bahasa Jawa. Dia sampaikan, aku itu tiwas melu BPJS. Bojoku, aku, anakku, papat tak meluk ke kabeh, mandiri bayar 45 atau berapa disebut 40-an ya. Sekarang berapa? Oh, sekarang 35 yang mandiri, tapi tergantung kelasnya kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pokoknya dia yang sekitar 40-an. Aku melu 40 berapa dia sebutkan, saya lupa. Coba anakku papat, aku karo bojoku, berarti 40 ping 6 Pak nggih. Ya. Udah berapa itu 40 kali 6? 240.000 sesasi. Lah aku wis melu BPJS 2 tahun malah renek sing loro. Paham? Dia merasa rugi, Pak. Kenapa? Wis tiwas melu BPJS 2 tahun bayar sesasi 240.000. Kali 10 aja sudah 2.400.000, kali 12 sudah berapa itu? 17 jutaan. Ya. Wis 2 tahun sudah berapa itu, Pak? Lah, itu dia merasa rugi, Pak. Nah, kenapa? Karena tidak terjadi resiko. Jadi loroi malah merasa beruntung, Pak. Ya. Nah, itulah sesuatu yang kadang-kadang membingungkan. Ya. Tidak terjadi dia merasa rugi, terjadi janjani rugi, Pak. Wong loro, Pak. Ya. Pilih mana, Pak? Sakit atau tidak sakit? Pilih tidak sakit, kan gitu. Tapi kadang-kadang dia merasa rugi. Inilah karena jual beli resiko, Pak. Yang diperjualbelikan resiko. Maka ketika resiko tidak datang, dia merasa rugi. Ibarat sudah membayar, tidak dapat sesuatu, Pak. Nah, padahal kalau tidak terjadi sesuatu, sebenarnya dia untung. Kenapa? Tidak sakit, tidak mati, tidak terjadi kecelakaan, kan gitu, Pak. Nah, maka at-ta'min, at-tijari, atau asuransi yang bersifat jual beli resiko ini, diharamkan para ulama karena 3 sebab. Pertama, karena mengandung gharar. Apa gharar, Pak? Jahalah, ketidakjelasan. Apa sisi ketidakjelasannya? Yaitu premi yang dibayarkan. Betul atau tidak? Itu tidak jelas. Contoh, ada orang ikut asuransi kematian. Transaksi selama 5 tahun. Dia membayar premi setiap bulan 300.000. Kalau nanti mati dalam 5 tahun, maka dia dapat klaim 500 juta. Maka dia bayar premi itu, ikut program asuransi kematian 500 juta dengan membayar tiap bulan katakanlah 200.000. Ternyata baru nyetor 3 kali, 3 bulan, mati, Pak. Paham? Maka berarti premi yang dibayarkan nggak jelas. Baru 3 bulan langsung dapat klaim, Pak. Tapi ada yang bayar ikut 4 tahun dengan program 5 tahun mati-mati, Pak. Berarti bayarnya banyak. Berarti total yang harus dibayarkan nggak jelas. Nilainya tergantung resiko yang terjadi. Nah, maka seperti ini, mungkin klaimnya jelas, klaimnya 500 juta. Tapi premi yang dibayarkan berapa, itu tidak jelas, Pak. Tergantung resiko kapan datangnya. Sehingga hal ini dianggap mengandung gharar. Yang kedua, dalam asuransi itu mengandung riba. Di mana letak ribanya? Kalau ghararnya tinggi atau tidak, Pak? Asuransi itu sangat tinggi, Pak. Karena resiko itu sesuai dengan takdir
Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu takdir Allah terhadap setiap hamba. Maka ini menjadi ghorornya tinggi. Karena kalau ghorornya itu ringan, kecil, bahkan berhubungan dengan sesuatu yang sulit dihilangkan ghorornya, maka masih ditolerir, Pak. Makanya ada fatwa ulama tentang all you can eat, Pak. Mangan sak puasmu, bayar 100.000, Pak. Boleh nggak seperti ini, Pak? Boleh atau tidak? Mengandung ghoror atau tidak? Ketidakjelasan. Ada nggak terjadi? Terjadi, Pak. Karena berapa makanan yang dia makan, kan tidak jelas, Pak. Tetapi ketidakjelasan ini tingkatnya oleh sebagian ulama dianggap ringan, kecil, sehingga masih ditolerir. Alasannya, setiap manusia itu memahami betul berapa volume kadar waduknya masing-masing, Pak. Tahu waduk, Pak? Ya. Ada yang waduknya gajah mungkur, Pak. Ada yang waduknya cengklik, ada yang waduknya cengklik itu ada Pak, Boyolali. Ada yang waduknya mulur, Pak, rodok cilik, Pak. Atau waduk kancil, lalung, Pak. Karanganyar. Atau ada yang waduknya buatan, Pak, kayak UMS itu kan depannya ada waduk kecil, Pak. Sehingga dia bisa mengukur, oh kemampuan saya makan itu 3 piring, Pak. Dia mengukur, oh kemampuan saya 2 piring. Sehingga ada mengandung ghoror, tapi tingkatnya rendah. Tapi saya tidak merekomendasikan jual beli dengan seperti ini, Pak. Kenapa? Karena memicu orang untuk bersikap israf, Pak. Apa berlebihan. Janjane sak piring wis parak, Pak. Tapi karena bayar 1.000, Pak, maka dia merasa rugi, ya tidak? Pesen lagi ini, kurang lagi dipikir-pikir 1.000 saya jadi rugi. Janjane pun beteteng, Pak. Akhirnya pesen lagi yang satunya. Kemudian makan sudah motol-motol, Pak. Sudah sangat berat. Tapi karena ada denda, ya tidak? Kalau masih ada sisa kan didenda, Pak. Ditimbang nanti didenda, Pak. Dendone saya luwih larang timbangin bayar, ya, Pak. Maka akhirnya dipaksa masuk sampai mulai apa, Pak, namanya? Rakuat, Pak, nggih. Nanti ketika sholat mampir masjid, sujudnya kesuwen gumuh, Pak, ya. Muntah, Pak. Nah, ini memicu orang untuk israf. Maka saya sangat tidak menganjurkan model jual beli seperti artinya lebih baik dihindari. Nah, ini tentang gharar. Kalau ghararnya memang ada pengecualian. Jenis gharar yang dibolehkan. Ada 3 menurut Imam Nawawi. Tapi yang jelas dalam asuransi itu tingkat ghararnya sangat tinggi. Maka tidak boleh. Hanya dengan satu alasan ini sudah. Orang ulama mengatakan haram, sudah cukup kuat. Tapi ditambah lagi dengan mengandung riba. Apa ribanya? Dia tukar premi dengan klaim. Ya atau tidak? Klaimnya rupiah, preminya juga rupiah. Itu hakikatnya kata para ulama. Dia tukar premi misalkan 100.000, kebetulan baru bayar 3 kali mati, Pak. Berarti dalam dapat klaim 500 juta. Berarti dia tukar 300.000 dengan 500 juta. Maka hukumnya riba al-fadl. Hukumnya haram. Ini tidak boleh. Yang ketiga alasannya karena dalam praktek at-ta'min at-tijari, jual beli resiko ini dianggap masuk kategori judi maisir. Ya. Maka 3 alasan ini kemudian para ulama mengeluarkan fatwa hukumnya tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana dengan asuransi yang bersifat at-ta'awun atau at-ta'min at-ta'awun yang bersifat sosial? Ya. Para ulama banyak yang membolehkan asuransi yang bersifat at-ta'min at-ta'awun. Jadi bukan jual beli risiko. Hakikat asuransi yang bersifat syariah itu begini, Pak. Saya tidak mengatakan asuransi syariah itu sesuai syariah loh. Paham? Karena itu tergantung prakteknya bagaimana. Kan gitu. Asuransi syariah kalau itu dianggap asuransi ya, itu seperti ini. Misal, kita jamaah satu masjid, katakanlah ada 300 orang. Terus kita sepakat, Pak, bagaimana kalau kita menggalang dana dari kita, tapi untuk kita. Loh, gimana Ustaz? Begini, kita upayakan, kita berinfak sebulan 50.000. Diupayakan, sebulan 50.000. Nah, dana ini kita kumpulkan terus. Dan kita masukkan dalam sebuah kas khusus
yang tujuannya adalah untuk membiayai siapapun di antara jamaah tadi yang infak itu sakit, maka kita ambil biaya dari dana yang terkumpul, Pak. Jadi pengumpulan dana ini bersifat khusus. Tujuannya adalah diinfakkan untuk mereka yang sakit, Pak. Diambil biayanya dari situ, Pak. Nah, jumhur ulama membolehkan. Ya. Jadi begini, dana itu juga tidak bisa dimiliki oleh panitia, Pak. Dana itu tetap sosial, beda dengan asuransi yang bersifat konvensional. Kalau asuransi yang bersifat konvensional begini, saya mendirikan perusahaan asuransi kesehatan. Saya kerjasama dengan kampus, Pak. Setiap mahasiswa, saya minta SPP-nya dinaikkan 10.000 setiap satu semester. Nah, atau setiap bulan lah. Ya. Atau ditambah katakanlah 30.000 setiap satu semester. Itu tujuannya adalah bayar asuransi kesehatan. Mahasiswanya ada 20.000. Dia bayar 10.000 misalkan. Berarti saya terkumpul dana berapa tiap bulan? 200 juta. Betul ya, 200 juta. 200 juta ini saya akadkan selama 5 tahun, dia menjadi mahasiswa, kalau sakit saya biayai, Pak. Setiap bulan terkumpul 200 juta. Setahun terkumpul berapa? 2,4 miliar. 2,4 miliar selama 5 tahun terkumpul 11 miliar. Ternyata dalam 5 tahun, itu yang sakit butuh biaya, saya keluarkan dana itu sekitar 6 miliar. Berarti masih sisa 6 miliar. Kan gitu kan? Nah, 6 miliar itu menjadi keuntungan saya. Paham? Nah, itu jual beli resiko tidak boleh. Tapi kalau asuransi yang bersifat at-ta'awun atau bersifat tolong-menolong, itu dana itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dana itu tetap menjadi dana sosial, dana tabarruk, sehingga dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan. Jadi nggak ada, misalkan, baru berjalan 3 bulan, dana yang terkumpul, Pak, sudah habis digunakan untuk membiayai orang yang sakit, Pak. Nanti yang sakit berikutnya, ya panitia yang mengelola nggak wajib membiayai, Pak, sebab dana ini entek, kan gitu. Tapi kalau dalam asuransi, dia tetap wajib, Pak. Itu resiko dia. Ya, salahnya bikin perusahaan asuransi, kalau ada yang banyak yang mati, dia harus bayar itu. Delalah dirikan asuransi di masa Covid, Pak. Ya. Ternyata akeh sing melu, ternyata sing mati kata bangkrut dia, Pak. Tapi kalau asuransi syariah enggak. Itu hanya sebatas mengelola dana. Dan saya berharap asuransi yang bersifat at-ta'awun ini ya memudahkan. Misalkan ya, ternyata ada beberapa orang yang 3 kali bolong, tidak bayar setoran. Artinya dia nggak mampu karena pas nggak ada duit. Ya sudah, maafkanlah. Ketika dia sakit ya tetap biaya. Karena ini hanya mengelola dana sumbangan. Ya, ini yang kita harapkan. Maka ini semacam ini masih dibolehkan. Tetapi yang jelas kita tidak boleh kemudian berpikir bahwa segala sesuatu itu resiko-resiko yang terjadi semua bukan berdasarkan takdir. Semua atas takdir Allah. Dan semua itu sudah Allah berikan penyelesaiannya. Makanya tidak usah khawatir anak kita, istri kita. Sudah, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Masalah ternyata kita nggak bisa meninggali harta yang banyak. Kemudian anak-anak kita banyak. Sudah, Allah yang menjamin mereka semuanya. Makanya kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika saya sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Zaman dulu itu nggak ada asuransi, ternyata tenang-tenang mawon. Ya, dan Pak. Nah, sekarang itu wah sulit, Ustaz, sekarang harus pakai ini, pakai itu, macam-macam. Nah, maka itulah kita kadang-kadang dikhawatirkan dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita binasa dengan kekhawatiran kita. Kan gitu. Ada seorang itu tanya kepada saya, Ustaz, saya beberapa waktu yang lalu mimpi, Ustaz. Lah mimpi apa? Saya bulan Desember katanya mau mati, Pak. Ya. Betul, itu dia tanyakan begitu. Dalam mimpi saya itu saya mati di bulan Desember ini, Ustaz. Ya. Dan saya mimpinya sudah 4 bulan yang lalu.
Sehingga saya tidak tenang, deg-degan terus karena saya mau mati bulan dan ini sudah masuk Desember, Pak. Ya, saya tinggal nunggu orangnya mati atau tidak, Pak. Maka saya sampaikan, Mbak, nggak usah khawatir, kematian itu sudah tercatat. Sudah, biasa saja. Jangan kemudian jenengan dikhawatirkan dengan sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu dikhawatiri. Yang paling penting adalah persiapkan menghadapi kematian. Itu yang paling penting. Masalah mimpi itu kadang-kadang mimpi yang buruk. Itu umumnya berasal dari setan dan tidak perlu diceritakan. Ya. Sudah anggap sebuah bunga di tidur. Makanya kalau tidur berdoa. Jangan mimpi yang aneh-aneh. Nyun sewu, Pak, kula niku kemarin mimpi, Pak. Mimpi jenengan. Nopo nggih? Lah nopo mimpi nih? Jenengan dicaplok boyo, Pak. Ya. Pas kami jalan-jalan sama jenengan kepleset terus masuk satu kolam atau sungai itu dalam mimpi saya. Jenengan dicokot boyo, terus habis itu kaki jenengan patah, dimakan buaya satu, tapi jenengan selamat. Jenengan sehingga kakinya hilang satu. Nah, kami kemudian berbelasungkawa atas kejadian itu. Lah akhirnya Pak diceritakan sama dia, seumur hidupnya dia tidak berani masuk kebun binatang, Pak. Nah, karena dimimpikan dicaplok boyo, makanya nggak boleh. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Wallahu ta'ala. Ini sekilas tentang at-ta'min, at-tijari atau asuransi yang bersifat konvensional. Ada yang bertanya? Ini kita belum bahas BPJS, Pak, ya? Ya. Oh ya. Ya. Pertama, BPJS itu ada 3 bentuk. Pertama, BPJS yang masuk kategori PBI, penerima bantuan iuran. Artinya, kan asuransi itu kan yang adakan pemerintah. Terus kalau dia diikutkan dari golongan orang-orang miskin atau tidak mampu, dia dapat kartu kesehatan, namanya BPJS. Dan dia nggak bayar sama sekali. Maka, boleh dia pakai klaim itu, tidak mengapa. Itu hakikatnya sebetulnya bantuan pemerintah kepada dia. Ini banyak yang fatwakan seperti itu para ulama. Ya, maka boleh. Karena hakikatnya dia tidak ikut asuransi, tapi seperti seolah-olah mekanismenya adalah asuransi. Tapi yang membiayai pemerintah, yang bayar juga, yang memberikan klaim juga pemerintah. Dia nggak bayar, berarti hakikatnya dia tidak masalah untuk mendapatkan klaim tersebut. Ini pendapat banyak para ulama. Yang kedua, dia masuk kategori non-PBI. Ya. Tapi tidak mandiri, dia tapi non-PBI. Tidak menerima bantuan iuran. Contohnya, tapi saya nggak tahu ya regulasi sekarang. Tapi bagi TNI, Polri, dan PNS, Pak, itu kan dia dipotong gaji untuk diikutkan BPJS. Nah, dia termasuk orang yang tidak punya kemampuan untuk menolak asuransi itu, karena harus langsung potong gaji. Maka yang dosa yang mengikutkan asuransi tersebut. Dia nggak berdosa karena dipaksa. Dia langsung potong gaji, tidak memungkinkan untuk menolak. Nah, cuman karena dia diikutkan asuransi, maka jika terjadi klaim, maka klaim yang boleh diambil adalah sejumlah uang yang pernah disetorkan saja. Karena itu hakikatnya uang dia sendiri. Misal dia PNS, sudah 30 tahun, tiap bulan dipotong 100.000. Setahun berarti 1.200.000. 10 tahun 12 juta, 30 tahun 36 juta. Kebetulan di perjalanan 30 tahun dia jadi PNS, sakit masuk rumah sakit, operasi habis 25 juta. Bolehkah diklaimkan? Boleh, halal bagi dia. Karena itu uang dia sendiri. Yang pernah disetorkan kan 36 juta. Maka boleh diambil untuk diklaimkan. Ya. Karena ikutnya asuransi ini dipaksa. Nah, yang ketiga mandiri, Pak. Nah, yang mandiri ini tidak boleh. Sebab dia tahu sistemnya masih at-tijari, bukan at-ta'awun. Kan gitu kan? Nah, maka ini tidak boleh. Apalagi ada denda keterlambatan bayar premi. Betul atau tidak? Ya, dulu pernah dihilangkan sebentar atas nasihat ulama, tapi kemudian diadakan kembali. Ya, ditarik kembali denda keterlambatan. Nah, ini tidak boleh. Karena kita bisa menghindari, tapi nekat masuk. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau terbacut Ustaz, terus terjadi klaim, ya klaim yang boleh diambil hanya sebatas yang dia setorkan. Tapi dia berdosa, karena bisa menghindari, tapi tetap ikut. Ya, wallahu ta'ala a'lam shawab. Ada yang lain? Nggak boleh. Ya. Pripun?
dokter. Iya. Iya. Sebulan. Dan itu melebihi dari yang setorkan. Ya. Sampai hari ini saya tetap mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan lebih dari uang yang setorkan. Meskipun ada yang mengatakan boleh alasannya karena kesehatan macam-macam, tetapi itu masuk golongan at-ta'min at-tijari. Sehingga dia ikutnya keterpaksaan, maka ini darurat, tapi uang yang boleh dia pakai adalah sebatas uh, uang yang pernah disetorkan. Ya. Karena begini, secara hukum itu seseorang jika sakit, kalau memang tidak punya kemampuan untuk berobat, itu dia tidak berobat, tidak berdosa, Pak. Ya. Loh, betul, itu secara hukumnya loh, Pak. Ya. Kalau orang sakit wajib berobat, padahal dia tidak punya kemampuan untuk berobat, maksudnya berobat secara biaya yang besar dan sebagainya, itu berdosa. Wah, itu aturan tersebut tidak adil kan gitu, karena tidak semua orang punya kemampuan. Maka betul kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yasfi. Karena kita ini kadang memfokuskan kesehatan itu hanya sebatas dari obat saja. Padahal ada cara lain yang bisa digunakan untuk bisa mengobati penyakit-penyakit kita. Wallahu taala. Ya. Kenapa? Nah, inilah yang kemudian iya. Iya. Nah, ya, mak ya, iya. Ya, inilah sebetulnya para ulama dulu di DSN, di MUI sudah memberikan solusi bagaimana BPJS itu dirubah asuransinya menjadi at-ta'awun, ya. Sehingga bagaimana menggalang dana dari masyarakat, terutama mereka PNS, TNI, Polri, agar dana itu betul-betul kalau misalkan terkumpul itu tidak menjadi dana pemerintah, tetapi betul-betul dana yang disumbangkan untuk mereka yang sakit. Diniatkan seperti itu. Jadi maka itu tidak mengapa. Cuman waktu itu diusulkan oleh ketua DSN MUI belum diterima oleh presiden, Pak. Karena BPJS itu kan di bawah program JKN, ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, itu langsung di bawah presiden. Jadi yang mengatur regulasi itu langsung di bawah presiden. Waktu itu sudah diusulkan agar supaya halal itu diakatkan menjadi at-ta'min at-ta'awun, asuransi yang bersifat syariah, ya. Itu menjadi dana sumbangan yang dikelola oleh pemerintah. Bagi yang mau ikut monggo silahkan. Nah, kemudian betul-betul disumbangkan kepada mereka yang sakit. Jadi kayak subsidi silang. Nah, itu bagus. Tidak mengapa menurut banyak jumhur ulama. Tapi kalau sekarang kan ada denda, ya, kemudian sistemnya kalau ternyata dananya sisa banyak itu menjadi keuntungan pemerintah, itu nggak boleh. Ya, maka dana itu harus tetap menjadi dana sosial. Ya, ya, ini butuh Pak Presiden yang paham tentang syariah. Ya. Itu memang kenyataannya begitu ya.
Ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Dana haji. Ya, begini. Bahwa secara hukum jual beli, kalau sudah terjadi transaksi, lalu menyetorkan sebuah dana, maka dana itu menjadi milik yang menjual. Kan gitu kan? Mau dipakai ya terserah dia. Sama seperti saya punya toko, kemudian saya sewakan, yang nyewa dia sudah DP 10 juta. Nyewanya mulai bulan Januari. Dia bayar Desember, dia DP 10 juta. Boleh nggak 10 juta dipakai oleh pemilik toko? Boleh, kan gitu kan? Ada orang umroh, transaksi 30 juta, bayar bulan Januari, bulan Desember, berangkat bulan Februari. Boleh nggak 30 juta tadi dipakai oleh biro umroh? Boleh, mau bayar SPP anaknya. Yang penting bulan Februari dia berangkatkan. Itu kewajiban dia. Nah, sekarang dana haji. Orang mengumpulkan, kita bayar 25 juta. Sekarang terkumpul 76 triliun, betul ya, kalau nggak salah. Itu boleh nggak dipakai pemerintah? Boleh atau tidak? Kok ya berat gitu kan? Boleh atau tidak? Tanpa izin, Pak. Boleh nggak, Pak? Tidak boleh, Pak. Ya. Kenapa bisa tidak boleh? Karena belum terjadi transaksi, Pak. Transaksi itu kalau harganya sudah jelas, Pak. Umroh jelas 30 juta, berangkatnya kapan, apa yang didapatkan jelas. Ruko jelas, harganya sewa 30 juta, dia bayar DP 10 juta. Lah haji, Pak, saya berangkat haji, berangkat tahun 2030. Berapa biaya yang harus saya bayar? Nggak jelas, Pak. Belum terjadi transaksi. Cuman kita disuruh ngendapkan duitnya di sana, Pak. Di rekeningnya pemerintah. 25 juta. Nganggur selama 10 tahun misalkan. Ketika dia mau pakai, wajib izin saya, Pak. Karena itu dana titipan. Tapi kan pun izin, Pak. Pun izin dereng, Pak. Dereng, Pak. Ya. Maka kalau dia mau pakai, wajib izin. Tapi sekarang kalau setahu saya diberitahu oleh jamaah itu, tapi nggak tahu kenyataan gimana. Apakah serentak sama atau tidak. Orang kalau mendaftar haji, setor 25 juta, suruh tanda tangan surat kuasa bahwa boleh dipakai oleh pemerintah. Kalau nggak salah loh, Pak. Ya. Tapi nanti dicekkan yang daftar-daftar barusan. Demikian. Ya. Ya. Seharusnya ya, memang seharusnya idealnya ya bayarnya kalau pas berangkat, idealnya, Pak. Tapi kalau mau membayar sekarang ya boleh-boleh saja. Tapi kalau belum transaksi, dipaksa suruh mengendapkan, nah ini yang menjadi persoalan tersendiri, Pak. Apakah itu dolim atau tidak? Kan janjinya duitnya kan bisa digunakan kalau daripada nganggur. Jadi orang nganggur, Pak, tinggu bank. Pak, bank ngasih janji bunga kadang-kadang, ya, masalahnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita belum bahas dana talangan haji, belum, Pak? Belum. Ya, besok kita bahas kalau saya ingat, Pak, ya. Tolong diingatkan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.